Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bersama-sama dapat bersua dalam segmen acara Pelita Hati, siraman rohani yang ada di TV Tabalong. Semoga dengan melewati Pelita Hati ini ada pencerahan-pencerahan mengenai ajaran-ajaran Islam, terutama yang terkait dengan hal-hal yang kita hadapi, yaitu di mana sebentar lagi kita akan menghadapi dua momentum besar pada hari yang sama, yaitu tanggal 14 Februari tahun 2024. Yang pertama yaitu pemilihan umum, Pilpres dan legislatif. Kemudian yang kedua yang tak kalah pentingnya, yang menjadi tradisi daripada masyarakat kita, terutama kaula muda, para remaja, yaitu Valentine Day atau Hari Kasih Sayang. Ada beberapa pendapat ataupun ada kontroversi di kalangan masyarakat berkenaan dengan Valentine Day ini. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana hukum Valentine Day atau Hari Kasih Sayang ini menurut Islam. Namun sebelumnya ada baiknya kalau kita mengetahui penyebab-penyebab remaja ikut perayaan Valentine. Yang pertama adalah historis atau abai dalam sejarah. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa dalam sejarahnya bahwa Valentine Day itu 14 Februari tahun 2070 Masehi, disebut dalam sejarahnya bahwa Saint Valentine, seorang martir Kristen, dihukum mati karena menolak kebijakan sang kaisar Konstantin Agung yang melarang terjadinya pertunangan dan pernikahan. Kemudian pada tahun 495 Masehi, Paus Gelasius I mengubah salah satu upacara Romawi kuno menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine Day, untuk menghormati Santa Valentine yang mati sebagai martir. Nah, itu dari segi sejarahnya. Oleh karena itu, sebagai generasi muda Islam, tentunya kita jangan sampai abai sejarah. Dan salah satu yang menyebabkan generasi muda kita ikut merayakan Valentine Day ini karena mereka tidak mengetahui asal-usul sejarah Valentine Day itu sendiri. Jadi kita mengetahui setelah kami jelaskan tadi, tentunya menjadikan kita tidak lagi abai terhadap sejarah. Kemudian yang kedua, anggapan sebagai budaya global tidak terkait dengan agama. Jadi yang menyebabkan remaja ikut perayaan Valentine itu anggapan sebagai budaya global, tidak terkait dengan agama. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, an Abdullah ibni Umar qala Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai atau meniru-niru perbuatan sesuatu agama atau sesuatu budaya satu kaum, maka dia termasuk daripada golongan kaum tersebut.
Nah, oleh karena itu seyogianya kita, terutama generasi muda Islam, jangan sampai ikut-ikutan, apalagi menganggap ini memang satu budaya. Padahal Valentine Day ini ada kaitannya dengan akidah, ada kaitannya dengan keyakinan atau kepercayaan, satu dogma dalam agama. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat atau mau mengikuti suatu budaya global, hendaklah kita lihat apakah ini bertentangan dengan agama kita atau sejalan dengan agama kita. Kemudian yang ketiga, penyebab remaja ikut perayaan Valentine, lemahnya keberagamaan atau religiusitas. Kita mengetahui bahwasanya Indonesia adalah salah satu sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang mana diwujudkan dalam bentuk beragama. Agama itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi jalan hidup bagi seseorang. Jadi oleh karena lemahnya seseorang dalam beragama menyebabkan seseorang itu menjadi ikut-ikutan dalam satu kegiatan atau perayaan seperti halnya Valentine. Dalam hal ini kita anjurkan, kita himbau kepada generasi muda kita, hendaklah mari kita memperkuat religiusitas kita, keberagamaan kita, karena boleh jadi hal-hal yang sifatnya budaya itu bisa menyentuh kepada yang namanya akidah. Kemudian yang keempat, penyebab remaja ikut perayaan Valentine adalah mengikuti tren, takut ketinggalan daripada zaman. Nah, zaman itu memang terus berkembang. Kemudian tren juga terjadi perubahan dari masa ke masa. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa ditolak. Jadi yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Namun demikian, mengikuti tren dan takut ketinggalan zaman jangan dijadikan alasan untuk kita mengikuti segala macam budaya tanpa saringan atau filter. Apa itu yang menjadi filternya? Adalah nilai-nilai agama. Dalam hal ini Valentine Day itu berdasarkan Fatwa Majelis Ulama nomor 3 tahun 2017, hukum merayakan Valentine Day itu haram dengan beberapa alasan yang dikemukakan. Yang pertama, menjerumuskan muda-mudi muslim dalam pergaulan bebas atau perzinahan atau seks pranikah. Yang kedua, Valentine bukan termasuk tradisi Islam. Yang ketiga, dianggap berpotensi membawa kemudaratan atau keburukan. Nah, ini analisis ataupun hasil kajian daripada Majelis Ulama, sehingga keluarlah Fatwa Majelis Ulama nomor 3 tahun 2017 ini. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin atau ikutan kalian, sebahagian mereka dan maupun sebagian yang lain. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka termasuk daripada golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti digolongkan atau digabungkan, dikumpulkan di akhirat bersama orang yang dicintainya di dunia.
Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya, apakah Islam itu membenci kasih sayang atau tidak sejalan dengan kasih sayang itu sendiri? Jawabannya tidak. Bahkan Islam adalah agama kasih sayang. Islam itu sendiri berdasarkan kata aslama yuslimu islaman, artinya selamat dan damai. Islam mengajarkan untuk selalu berkasih sayang tanpa memandang hari. Nah, di situ bedanya. Kalau Valentine Day itu khusus tanggal 14 Februari. Sedangkan dalam Islam hari kasih sayang itu sepanjang tahun dan setiap hari, bahkan setiap saat dalam sehari semalam. Oleh karena itu dalam Islam cinta sangat dihargai dan dihormati, karena fitrah insaniyah. Islam tidak menjadikan cinta sebagai komoditas yang rendah dan murahan. Kasih sayang dalam Islam dibagi 3 tingkatan. Yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulullah, dan yang ketiga cinta kepada jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Islam memandang cinta kasih sebagai rahmat. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Muslim. Tidak beriman sempurna seorang sampai dia mencintai saudaranya yang lain lebih sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, janganlah kalian memutuskan sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula, kelak nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tausiah ini menjadikan kita lebih jelas pemahaman kita tentang Valentine Day, yang mana intinya Islam tidak melarang kita berkasih sayang, namun kita tidak boleh mengikuti satu ajaran, satu kebudayaan yang mana itu difokuskan pada satu hari saja, apalagi di situ banyak menimbulkan mudarat daripada manfaatnya. Kalau sekedar kasih sayang tidak apa-apa, cuma kalau kita meyakini itu sesuatu yang sakral, hari yang sakral, hari yang khusus dalam kehidupan kita, sehingga kita apalagi sampai rela mengorbankan apa saja, biasanya generasi muda misalnya sampai kehormatan dirinya dikorbankan demi yang dikasihinya padahal belum halal, maka inilah sesuatu yang disebutkan mudarat itu akan timbul daripada kegiatan ini. Sehingga fatwa Majelis Ulama ini adalah merupakan antisipasi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak sesuatu yang merusak itu lebih utama daripada mendatangkan sesuatu kemaslahatan. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini.